Di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Jala Seva Jayamahe. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Saya Uli kembali menemani Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 12 Maret 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Waden Kodiklatal buka Diktupa TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 tahun 2021. Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Brigjen TNI Marinir Lukman mewakili Komandan Kodiklatal membuka program pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 tahun 2021 di lapangan Samudra, Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran Kodiklatal, Juanda, Sidoarjo. Pembukaan Diktukpa ini diikuti 470 prajurit terdiri dari Korps Pelaut, Marinir, Korps Teknik, Elektronika, Suplai, Kesehatan, Khusus, dan Pomal. Setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam sidang penentuan akhir yang diselenggarakan di Gedung Mulyadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro, Surabaya. Komandan Kodiklatal, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat dalam amanat yang dibacakan Wadan Kodiklatal menyampaikan selaku Komandan Kodiklatal, dirinya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan seleksi yang cukup berat dan penuh tantangan hingga dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 tahun anggaran 2021. Adapun pendidikan Diktukpa ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama 10 bulan, terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama pendidikan dasar golongan di Puslat Diksarmil selama 3 bulan, sedangkan tahap kedua pendidikan dasar golongan lanjutan di Pusdik-Pusdik sesuai kejuruan selama 7 bulan. Bangun herd immunity, ratusan taruna dan prajurit Akademi Angkatan Laut divaksinasi COVID-19. Guna membangun dan menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity, ratusan taruna-taruni dan personel Akademi Angkatan Laut melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap yang digelar di Gedung Mas Pardi, Kesatrian Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut setelah menerima suntikan vaksin, mengajak taruna dan personel di jajarannya untuk bersyukur, mengingat vaksinasi COVID-19 secara bertahap sudah bisa dilakukan di AAL. Gubernur AAL juga menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksin COVID-19 merupakan program pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga kita wajib menyukseskan dan mendukung program ini. Lantamal 8 dan Lanudal Manado siap membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Iwayan Ariwijaya memimpin pelaksanaan apel khusus dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas Lantamal 8 dan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Manado di Markas Komando Lantamal 8, Jalan Yosudarso, Manado. Dalam sambutannya, Dan Lantamal menyampaikan bahwa integritas dalam konteks organisasi adalah kesatuan integritas individu, ditambah dengan nilai-nilai organisasi yang harus diadopsi oleh setiap aparatur penyelenggara negara termasuk TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, Dan Lantamal mendorong agar setiap personel Lantamal 8 dan Lanudal Manado bisa berjalan beriringan dengan nilai kelembagaan, karena integritas individu adalah gambaran dari performa kinerja Lantamal 8 dan Lanudal Manado di mata masyarakat. Lebih lanjut, Dan Lantamal juga mengingatkan kepada setiap Kasatker untuk terus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program reformasi birokrasi guna pencapaian optimalisasi kinerja personel. Pada kesempatan tersebut, Dan Lantamal 8 dan Lanudal Manado serta para Kasatker di jajaran Lantamal 8 menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang disaksikan oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara. Kami dari Lantamal 8 Manado bersama dengan Lanudal Manado pada pagi ini melaksanakan langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi. Jadi langkah awal ini berupa pencanangan ditunjuknya Lantamal 8 dan Lanudal Manado ini sebagai zona integritas dalam rangka menuju
wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komandan Lantamal 13 Tarakan pimpin upacara sertijab Asrena dan Lantamal 13 dan Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal 13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan Asisten Perencanaan dan Anggaran dan Lantamal 13 dan Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal 13 bertempat di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan Lantamal 13 menyampaikan bahwa sertijab di lingkungan organisasi TNI merupakan bagian dari perjalanan bidang penugasan atau Tour of Duty dan perjalanan daerah penugasan atau Tour of Area guna meningkatkan wawasan, pengetahuan, profesionalitas, dan mempertajam kemampuan analis sesuai tuntutan kebutuhan organisasi agar tetap mampu menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis. Seluruh Civitas Akademi STTAL Jalan Sehat meriahkan Disnatalis 55 tahun 2021. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Avando Bastari, bersama Ketua Cabang Jala Senastri STTAL Nyonya Ina Avando, beserta seluruh Civitas Akademika STTAL bersama-sama melaksanakan senam SKJ 88 yang dilanjutkan Jalan Sehat bersama seluruh prajurit dan PNS dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan di Morok Rembangan, Surabaya. Dalam sambutannya, Komandan STTAL menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan segenap Civitas Akademika STTAL atas terselenggaranya semua rangkaian lomba-lomba berjalan dengan baik meskipun dalam keadaan terbatas pandemi COVID-19, namun tetap memperingati Dies Natalis ke-55 tahun 2021. Selain Navy News hari ini, kita juga telah merangkum Navy News dalam sepekan. Pada pagi ini kita melaksanakan vaksinasi terhadap personil TNI Angkatan Laut yang berdinas di Mabesa sesuai dengan program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Target kita untuk vaksinasi di Mabesa ini akan dilaksanakan 2 hari dengan jumlah anggota yang akan divaksin 3.500 orang. Kebetulan ini vaksinatornya gabungan, ada vaksinator dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan tentunya TNI Angkatan Laut. Kekuatan Komando Armada 3 bertambah lagi dengan kedatangan KRI Tarakan 905 yang akan memperkuat Satuan Kapal Bantu Koarmada 3 di dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Papua Barat. Kedatangan kapal perang berjenis kapal bantu cair minyak atau tanker dengan Komandan Letko Laut Pelaut Bayu Wicaksono ini disambut langsung oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong mengerahkan Sea Rider guna melaksanakan search and rescue dan 2 mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kapal penumpang KM Fajar Baru 8 dengan rute Waisai Sorong yang terbakar saat sandar di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajuritnya, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut menggelar latihan siaga dan penanggulangan bencana Triwulan 1 tahun 2021 di Pus Penerbal Juanda. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, melaksanakan kunjungan kerja kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Ipung Purwadi menyambut kedatangan prajurit Pasmar 2 Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas PBB di lapangan apel Mako Pasmar 2, Gedangan, Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban personil di wilayah hukum Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Polisi Militer Angkatan Laut Lantama 13 Tarakan menggelar operasi penegakan tata tertib atau Opsgaktif yang berlangsung di Jalan Protokol Markas Komando Lantama 13 Tarakan, Kalimantan Utara.
Ya, netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Dengan cara mencuci tangan, gunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Uli beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jala Soeva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.